أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Salah satu perintah asasi dalam agama adalah memelihara persaudaraan, kebersamaan. Islam mengembangkan prinsip bahwa manusia ini adalah sebuah umat yang saling universal, adalah umat yang satu. Karena umat wahidah, manusia adalah umat yang satu. Karenanya maka manusia diharapkan untuk saling menebarkan tali-tali yang bisa mengembangkan kebersamaan satu dengan yang lainnya. Bahkan pada surah Al-Hujurat ayat 10 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu berdamailah antar saudara kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu adalah termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menginspirasi kepada kita bahwa ternyata dalam kebersamaan ada kasih sayang Allah. Dalam sebuah kebersamaan ada rahmat Allah. La'allakum turhamun. Orang-orang yang punya semangat untuk mempersatukan, punya semangat untuk mendamaikan, ini adalah orang-orang yang berada pada bingkai kasih sayang Allah. Karena maka Nabi ketika sampai ke Madinah, selesai beliau membangunkan masjid, langkah pemerintahan pertama yang beliau lakukan adalah menjembatani tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan bahkan secara historis, mengapa Nabi diminta hadir ke Madinah? Karena Madinah saat itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun terjadi peperangan saudara antara Aus dan Khazraj. Hingga orang-orang Madinah saat itu datang ke Makkah waktu pada haji datang menjumpai Nabi. Karena Nabi dikenal oleh mereka, terdengar popularitasnya sebagai tokoh pemersatu. Maka mereka berbaikat kepada Nabi untuk setia kepada Nabi dan minta Nabi datang ke Madinah. Pesannya adalah agar Madinah menjadi kota yang bersatu. Jamaah rahmatullah yang berbahagia, sama juga dengan negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, punya pemerintahan, punya orang-orang yang menjadi pihak
menjalankan roda pemerintahan ini diharapkan juga menjadi tokoh yang bisa mempersatukan di atas kebinekaan dan keragaman bangsa ini. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menjadi pemimpin antar bangsa dan beliau berhasil mempertemukan berbagai macam pihak yang berbeda saat ini. Jamaah Allah yang berbahagia, namun dalam sebuah persamaan tentu semuanya tidak berjalan lurus. Ada saja ujian-ujian itu. Pada waktu perang Uhud, Nabi mengingatkan para sahabat jangan ada yang keluar dari garis pada saat pertempuran berlangsung sebelum ada komando, perintah, izin dari baginda Rasulullah. Jangan melakukan yang berbagai pada sesi awal umat Islam nampak mampu memukul mundur pasukan kafir Quraisy Mekah saat itu. Tapi Nabi mengingatkan agar sahabat jangan ada yang meninggalkan posnya karena mereka tersiasat musuh saat itu. Dan ternyata ketika musuh berhasil dipukul mundur, umat Islam saat itu diingatkan Nabi agar tetap berada pos masing-masing, seakan-akan mereka mendapatkan sebuah kemenangan, tapi Nabi melihat sebagai kemenangan yang semu, dan sahabat saat itu banyak yang terkecoh. Dan apa yang terjadi yang Allah berbahagia ketika saat itu barang rampasan terjadi dan umat Islam satu ramai-ramai datang ke sana, ternyata musuh dari sisi lain memanah banyak umat Islam yang terbunuh, bahkan Hamzah paman Nabi pun itu terbunuh. Banyak umat Islam yang terbunuh saat itu. Selesai peperangan Uhud, banyak sahabat yang akhirnya merasa bersalah dengan Nabi. Keterujian kebersamaan pun terjadi. Begitu Nabi lewat, beberapa sahabat mencoba menghindarkan diri berpapasan langsung dengan Nabi. Terjadi kesenjangan saat itu. Suasana tentunya tidak pas dan tidak tepat untuk mengusung sebuah perjalanan panjang negeri dan bangsa yang harus dikelola secara bersama. Turunlah ayat kepada Rasulullah Al-Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqna rahmatin minallahi laysa lahum wa law kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Jika engkau berkeras hati, berlaku kasar kepada mereka, lam qattu min haulik, tentu orang-orang yang bersalah, yang berbeda pandangan denganmu, lam qattu min haulik, akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunkan ke Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah pada mereka, berdialoglah dengan mereka. Fa idza azamta, jika engkau telah mendapatkan masukan dan keputusan yang engkau anggap sudah final, tawakkal Allah, bertawakallah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jamaah rahmatullah yang berbahagia, apa yang dialami Nabi mirip sebenarnya di negeri saat ini. Yang boleh jadi ketika saat umat Islam atau bangsa ini hijrah dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, lebih dari setengah abad, banyak ujian yang menghampiri negeri ini. Ada hal-hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi. Mungkin ada yang merasa termarginalkan, namun Allah mengingatkan kepada kita menyikapi perbedaan pandangan itu pertama dengan cara lagi, dengan cara berlemah lembut, jangan keras hati, represif pada yang berbeda dengan kita. Ayat yang ada pada Al-Quran, seluruh surahnya ke seluruh surah At-Taubah, itu semuanya diawali dengan semangat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Irhamu man fil
al-ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang di bumi ini, makhluk yang di bumi ini. Niscaya yang di langit pun akan menebarkan kasih sayang kepada. Sebaliknya secara mukhalafah, kalau kita mengembangi semangat permusuhan dan kebencian, maka hal yang sama dari langit juga akan datang pada manusia, di mana keberkahan akan jauh dari kehidupan bangsa ini. Jamaah rahmatullah yang berbahagia, Allah mengingatkan lewat ayat ini dalam ujian ukhuwah dan persamaan baik Islamiyah maupun kebangsaan wataniyah. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Sama kemaafan inilah yang membuat akhirnya Nabi berhasil menentukan Mekah, menundukkan musuh-musuhnya yang berbeda datang dengan sukarela. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Sekeras apapun, bagaimanapun sikap mereka yang berbeda dengan kita, fa'fu anhu, maka maafkan orang-orang yang saat ini berbeda dengan perspektif kita. Wastaghfir lahum, dan minta ampunkan kepada Allah kepada mereka. Jangan karena kesalahan mereka kemudian laknat dan semua berbagai macam sumpah kita alamatkan kepada mereka. Quran mengajarkan wastaghfir lahum, dan yang ketiga jamaah makrullah adalah wasyawirhum fil amr. Buka keran-keran dialog, jangan berbeda langsung represif, langsung dihajar, langsung dibunuh, langsung dikerja dan sebagainya. Tapi wasyawirhum fil amr, berdialoglah, bermusyawarahlah. Boleh jadi ada cara pandang yang menurut kita salah tapi menurut mereka benar, yang menurut mereka salah tapi menurut kita benar. Itulah fungsi berdialog, mempertemukan titik kebenaran antara satu dengan yang lainnya. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, terakhir, fa idza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ajak Allah terlibat dengan semua masalah-masalah kita. Insya Allah, jika semua persoalan kebersamaan kita kembalikan untuk sama-sama berbakti pada Allah, beribadah pada Allah, insya Allah kita semua akan bertemu pada titik kebersamaan untuk menjaga keutuhan, perdamaian, dan solidaritas di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita bersama, meskipun banyak perbedaan, tapi tetap dalam satu tujuan bersamaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم يا موحد الأحوال حول أحوالنا يا الله إلى آخر الحال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة
والنعمة والمغفرة والبركة والصحة والعافية والسلام علينا، وثم خصوصا في مؤسسة الصفية العملية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.